Hello guys, welcome to Ken Mood Vlog. Ya, selamat datang semuanya. Video ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu karena ini adalah video tentang Matte Cookie Carbon. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menunggu gua membuat video ini. Ada mobil nggak? Oh, nggak ada. Akhirnya seekor Matte Cookie bisa kelar ya setelah sekian lama di bengkel ya. Memang pembuatannya lama banget karena tersendat oleh biaya. Karena memang 80% gua bikin Matte Cookie ini itu. Weh, ada Mas Ju. Weh, ada Dian, sorry. Ada Mas Ju, The Sorry, motornya baru, anjas. Iya. Oke, lanjut lagi. Pertama gue mau membahas tentang namanya dulu. Namanya ini banyak banget kalian tanyain. Kenapa namanya Matte Cookie Carbon? Atau biasa dipanggil Cookie, atau biasa dipanggil juga Ugi. Ya, kenapa namanya itu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Dark Shadow atau Blacky atau Carbonara? Jadi kenapa namanya Matte Cookie? Pertama, kita bahas filosofinya dulu. Matte ini kalau biasanya motor Street Fighter itu dikasih nama Matte ya. Gak biasanya sih, beberapa motor Street Fighter itu dikasih nama Matte. Kenapa? Karena Matte itu mewakili tampilannya. Matte itu kan artinya kan kayak gila, marah gitu kan ya. Walaupun sebenarnya tampilannya nggak marah-marah banget sih, ya kan, kayak contohnya Matte busa ya kan, terus apalagi Matte kucil ya kan, Matte solar. Ada motor loh, ada motor Street Fighter dikasih nama Matte solar, serius, ini true story. Terus Cookie, kenapa namanya Cookie? Cookie itu gue ambil dari salah satu karakter di satu novel yang judulnya itu Perahu Kertas, anjas. Kalian yang udah baca novel itu atau mungkin nonton filmnya pasti tahu karakter Cookie. Cookie itu karakternya dia agak sedikit rada-rada, dan dia itu perempuan juga karakternya, makanya Cookie ini adalah betina. Terus banyak juga di antara kalian yang bertanya ini motor apa. Ini adalah motor Ninja 250 yang karbu. Kalau kalian ngebedain itu dari Kaltra sebelah kanan ini udah kelihatan ini bedanya sama yang FI. Kalau yang FI itu kayak gini, ini kan Z250 FI. Yang FI itu Kaltra kayak gini ya. Ini sebelah kiri, yang sebelah kanan tadi yang gue tunjukin. Nah, sorry. Kalternya kan kayak gini. Ini kalau yang FI, yang Ninja 250 FI sama yang Z250 sama aja. Tapi kalau yang karbu, dia sebelah kirinya kalternya bentuknya begitu, agak membulat-bulat. Terus lanjut lagi guys, kita bahas tentang aftermarketnya. Sebenarnya para aftermarketnya nggak begitu banyak. Yang banyak itu customnya. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini setang. Ya sebenarnya setang nggak aftermarket sih sebenarnya, tapi ini bawaannya Z250. Terus untuk risernya ini ya di sini tulisannya MSX tapi bukan punya Honda Grom ya. Terus spionnya nggak jelas apaan, pokoknya ini replikanya Rizoma, mereknya nggak tahu apaan. Terus ini pakai master remnya KTC yang ori, dan frame slider ini punya OS. Berikut juga dengan apa ini namanya, underbone ya. Underbone-nya juga punya OS. Terus apa lagi ya aftermarketnya? Oh iya, knalpot ini custom. Ya, lehernya juga custom. Ya, modelnya punya Ducati Panigale. Terus aftermarketnya apa lagi ya? Di sebelah kiri itu dia punya Ninja, orinya Ninja. Kalipernya juga sama. Kayaknya itu aja sih, lupa gua. Iya, cuma itu aja. Terus lampu depan belakang, yang belakang punya aftermarket, nggak tahu apaan mereknya. Yang depan itu punya Supra X. Terus dikasih cover headlamp lagi. By the way, soal cover kita bakal bahas bodinya. Bodinya ini adalah body bergenre Street Fighter ya, tapi kalau biasanya kita lihat Street Fighter itu agak lebih bertajem-tajem ya kan, agak kaku-kaku ya kan modelnya. Kalau ini dibikin agak lebih bulat-bulat. Dan ini semuanya desain gua sendiri. Oh ya, sebenarnya nggak semuanya. Sayapnya ini desainnya builder gua. Dia yang bikinin. Terus dia full body juga carbon fiber. Kalau kalian tanya ini stiker atau water printing atau karbon asli, ini karbon asli ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa bedain, caranya dilihat di bawah sinar matahari, dia bakal lebih bercahaya ya kan. Sayangnya ini di bawah pohon. Coba kita pindahin agak ke depan. Kalau kita taruh di sini di bawah sinar matahari, dia bakal agak sedikit berhologram. Ini juga kan kelihatan kayak berhologram gitu kan. Kalau kalian lihat dari sini, apalagi yang pas kena bagian cahaya banget,
Tuh kan dia agak lebih bercahaya juga. Jadi dia kayak mantul gitu. Tapi kalau water printing dan stiker dia nggak bisa seperti itu. Sebenarnya yang stiker bisa, cuman nggak bisa sesempurna ini. Ya kan yang stiker 5D atau 6D itu bisa sebenarnya. Kalau untuk headlampnya ini dari desainnya kita lihat ini desain lamanya Ugi. Desain lamanya Ugi headlampnya seperti ini. Tapi kalau yang lama itu dulu nggak polos alias dulu ada ventilasinya. Sekarang gue bikin polos karena gue sebenarnya ini pengen ngejar simpelnya. Dan untuk tangki dia masih pakai tangki ori tapi diselimutin sama karbon terus dicat warna hitam. Di balik cat hitam ini ada karbonnya juga. Gue tutup hitam kenapa? Karena gue nggak mau terlalu monoton. Terus kalau untuk sayapnya, sampingnya ini kupingnya dia pakai custom. Tapi ini modelnya model Z800, Kawasaki Z800. Cuma nggak sama-sama banget. Kalau buntutnya ini dia desain dari gue terinspirasi dari Arete Americana itu, tapi gue nggak sama-samain banget. Gue bedain. Kalau Americana itu dia agak runcing gini, tapi ini gue bikin rata. Terus lanjut lagi guys ke rangkanya. Rangkanya ini gue potong. Kalau biasanya rangka ori Ninja itu lurus langsung ke sini, ini gue bikin agak tipis ke sini, jadi supaya kelihatan agak lebih tipis ya bagian belakangnya. Terus kalau yang ini juga gue potong, tapi jadinya agak sedikit kelihatan kayak rangkanya R25. Terus kalau untuk ke depan ini selebihnya masih orisinil semua, terus gue cat warna hijau. Terus lanjut lagi ke kaki-kakinya. Pertama kaki depan dulu. Kaki depan dulu ini masih ori, shocknya ini masih ori. Terus ini gue kasih double disc ya. Terus untuk velgnya, ini velgnya ukuran 3,5 inci, mereknya Virosi. Dan untuk bannya ini pakai Michelin Pilotro 3 ukuran 120/70. Dan ini sudah mati bannya. Waktunya diganti ini bannya. Terus kalau untuk suspensi ntar ke depannya gue bakalan ganti upside down, tapi gue masih bingung upside down yang mana. Gue yang jelas gue nggak mau upside down watermarket karena gue udah kapok pakai upside down watermarket ya. Terus lanjut ke kaki belakang. Kaki belakang ini yang istimewa. Armnya kita lihat. Armnya ini pakai punya Honda VFR yang 400. Dan ini adalah arm pro arm. Artinya arm pincang sebelah doang dia, kayak matic jadinya. Biasanya pengguna pro arm itu suka ditanya sama orang, "Mas, ini motor matic ya?" Terus ini juga arm untuk modifikator pemula ya, untuk pemilik motor yang masih pengen punya pro arm. Ini murah banget soalnya, makanya dibilang pro arm buat pemula. Apalagi dia juga limbah moge kan ya. Ya sebenarnya nggak moge-moge banget sih, 400 cc kan masih mocil ya. Terus lanjut lagi ke velgnya. Velgnya ini pakai punya mobil, tapi nggak tahu bawaan mobil apa karena gue beli bekas. Dan ini gue juga dapat murah banget di toko loak besi, bukan di toko velg. Jadi mantap. Jadi bener-bener gue bangun motor ini low budget banget tapi bisa jadi kayak gini. Velg ini gue beli di toko loak besi, harganya cuma 300.000. Anjas. Terus gue cat ulang, terus gue bubut, gue entengin lagi karena beratnya berat banget ya. Kenapa kok bisa velg mobil dipasang di motor? Itu nanti gue bakal bikin videonya kenapa velg mobil bisa pasang di motor. Nah terus lanjut lagi ke gearnya. Gear belakang ini pakai gear buta kalau kalian bisa lihat. Dan ini gue cat lagi warna hitam dan ukurannya 43. Rantainya ini pakai TK yang 520H, artinya dia ada O-ringnya, jadi makanya kelihatan rantainya gede banget. Terus ini disnya bawaannya VFR, kalipernya masih ori. Dan di dalam situ guys, kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah Plandes atau kalau bahasa kerennya itu Pacer. Dan ini juga bakalan gue bahas bersama dengan velgnya nanti di video terpisah. Terus suspensi belakang ini shocknya ini pakai punya Suzuki Bandit. Ini udah lama banget gue pakai ini, dari zaman dulu masih fairingan gue udah pakai ini. Ya lumayan empuk walaupun bekas. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya ini punya Bandit cc berapa, gue nggak tahu. Gear depannya ini yang cukup istimewa. Ini adalah gear gendong atau bahasa kerennya itu gear offset. Inilah yang bisa bikin rantainya bisa lurus ke belakang ya. Kalau nggak ada ini, rantainya bakalan miring ke dalam gitu. Dan ini juga nanti bakalan gue bahas lebih dalam lagi saat gue bahas velgnya. Untuk kalian lihat dari sini itu armnya digeser, jadi mentok ke kiri. Makanya ini juga rangkanya ini gue mekarin, gue bikin ngangkang. Itu juga nanti bakalan gue bahas karena semua ini berhubungan sama velgnya yang besar. Oh ya by the way, gue belum bahas soal bannya ya. Bannya ini adalah Pirelli Diablo Rosso 2. Ini adalah ban bawaannya Ducati Diavel. Jadi kalian kalau beli Ducati Diavel yang baru itu bawaannya sudah ban ini. Dan dia juga ukurannya itu adalah 240/45. Ringnya 17 by the way velg ini, karena ring 17 itu gampang banget dicari bannya ya. Terus kalau untuk mesinnya ini nggak gua apa-apain, masih ori semuanya, bener-bener nggak gua apa-apain. Jadi juga banyak diantara kalian yang nanyakan, "Bang, mesinnya bor up berapa? Mesinnya diapain? Bang, mesinnya udah dioprek belum?" Enggak, mesin Ugi nggak gue oprek sama sekali dari dulu sampai sekarang. Semuanya masih standar. Sepertinya hanya itu saja
yang bisa gue bahas mengenai modifikasinya. Kalau misalnya untuk habis berapa ongkos modifikasinya, kira-kira habis sekitar 20 juta udah habis seperti ini. Ini bener-bener 20 juta tuh bener-bener low budget banget guys. Karena kenapa? Gue bikin bodinya itu aja gue beli bahan sendiri. Armnya itu juga low budget banget. Itu arm pro arm gede ya, ukuran gede ya. Kalau NSR kan kecilan banget. Kalau ini pro armnya ukuran lumayan gede, tapi murah. Peleknya juga gue beli bekas loko lowak besi. Oh iya, sekarang selanjutnya adalah untuk mentest ride motor ini. Oh enggak. Biar teman-teman yang lain nanti yang test ride ya. Gua karena sudah mencoba motor ini berkali-kali, jadi gua melakukan first impression test ride-nya juga nggak terlalu enak. Jadi biar teman-teman yang lain nanti yang test ride dari Motovlogger Surabaya atau mungkin nanti yang lainnya bisa mentest ride motor ini. Jadi kalian bisa nonton video mereka aja. Terus mungkin juga ada yang ingin kalian tanyakan tentang Matt Kugi, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue jawab asal pertanyaannya gak aneh-aneh ya. And kalau gitu guys, gue pamit undur diri dulu. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk video seperti ini lagi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. I'm out. Gak ada obat.